Assalamualaikum semua, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Sebelumnya aku mau minta maaf karena bulan lalu gak sempat bikin budgeting. Lagi banyak kegiatan jadi gak sempet ngevideoin. Gak apa-apa ya. Di sore hari ini aku mau belanja frozen food dulu. Karena males ribet jadinya aku selalu stok frozen food biar simple dan bertahan lama juga. By the way, teman-teman di rumah stok frozen food juga nggak? Kalau suka stok biasanya beli apa nih? Kalau aku biasanya beli nugget, bakso sapi, bakso ikan, ikan dori, sosis, terus kayak cemilan-cemilan pisang coklat, kebab, roti Mariam buat cemilan anak-anak. Daripada beli keluar suka mager kan, jadi biasanya aku stok cemilan yang frozen juga. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah banget. Sampai rumah enaknya mandi nih teman-teman. Pasti seger soalnya rambutku ini udah agak-agak nggak enak juga ya, belum keramas. Sebenarnya aku lagi nungguin paketan sampo kekinian yang lagi hits gitu. Sampo apakah itu? Kalau penasaran nanti ya kalau udah sampai rumah kita buka. Dan kebetulan pas tadi sebelum pergi ke sini itu paketnya udah dateng, tapi belum sempat aku coba. Oh iya, gimana nih teman-teman, udah pada bikin budgeting buat bulan Maret belum nih? Ini kan udah akhir bulan. Jadi hari ini aku mau rombak ulang pos-pos anggaran pengeluaran karena ada perubahan pos pengeluaran. Pertama adalah SPP anak. Sekolahnya kan udah full ya seharian. Kalau di bulan-bulan lalu masih diskon karena masih daring. Yang kedua adalah ada pos pengeluaran baru nih, yaitu pos untuk membayar kuliah aku dan suamiku. Sebenarnya sempat bingung juga, ngotak-ngatik angka-angka yang lumayan perlu mikir karena harus bayar kuliah. Oke, nanti kita sambung lagi ya kalau udah sampai di rumah. Alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi aku udah masukin frozen foodnya juga ke kulkas. Sekarang aku mau langsung aja buka paket. Nah, ini adalah sampo yang bikin aku penasaran. Warnanya lucu, gemoy gitu. Ada stikernya kayak gini juga. Jordanian Sea Salt Sampo. Lucu ya, warnanya biru, mengandung sea salt atau garam laut. Manfaatnya menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat pada kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan rambut selanjutnya akan menyerap dengan baik. Wow, ini wanginya magnolia, Masya Allah enak banget ini wanginya. Seger-seger, elegan, gimana gitu ya. Yang pasti aku suka nih. Conditioner tergemoy nih, pink-pink lucu kayak gini. Dan manfaatnya dapat mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut. No lepek-lepek klub ya. Mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan membuat rambut berkilau. Sip-sip mantep nih. Dan wanginya, kondisionernya ini adalah Indonesia banget menurut aku. Wangi Evening Prime Rose alias bunga sedap malam. Setelah aku coba sampo dan conditioner ini, rambut aku auto wangi, lembut, segar, berasa fresh seharian walaupun pakai hijab, kayak abis dari salon-salon gitu. Yang penasaran pengen nyoba, link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Melanjutkan cerita soal kuliah ini, jadi ceritanya bulan ini aku dan suamiku itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke S2. Sebenarnya sih rencana awal yang mau kuliah itu kan aku aja, karena suamiku itu diajak kuliah kayak malas gitu, udah dipaksa-paksa ya tetap aja gak mau. Tapi lucunya gara-gara aku bilang sama suami
temanku itu ada yang kuliah bareng istrinya. Terus aku bilang juga, ya udah yuk kita kuliah bareng aja mumpung masih online dan kan nggak harus ke kampus juga kan. Terus akhirnya mau juga dia. Nah, karena hal tersebut jadi aku harus sinking fund buat biaya kuliah. Oke, sebentar ya, aku sambil nyalain musik dulu biar agak santai. Aku pilih lagu ini aja deh, lagu-lagu estetik gitu, biar kayak anak-anak zaman sekarang. Nah, terus mau pada tahu nggak kenapa aku kuliah lagi? Alasannya itu karena yang pertama adalah upgrade kemampuan, wawasan, dan pengetahuan. Selain itu juga aku mau kasih contoh sama anak-anak aku, walaupun mama papanya udah tua tapi tetap semangat belajar. Jangan sampai kita tuh nyuruh anak tiap hari belajar gitu ya, tapi orang tuanya sendiri gak mau belajar. Aneh sih kalau kayak gitu menurut aku. Mari kita contohkan pada anak-anak kita untuk semangat belajar ya teman-teman. Sebenarnya belajar itu gak harus kuliah juga sih. Aku juga sering ikutan webinar, kelas online, belajar lewat YouTube, lewat buku-buku. Yang penting mah belajar terus dipraktekin. Belajarnya apa bebas sesuai kebutuhan teman-teman. Belajar masak kek, belajar digital marketing, belajar menjahit. Pokoknya belajar yang bisa ningkatin skill kita biar dapat cuan. Dengan upgrade skill kita juga memiliki banyak peluang usaha tentunya. Ya udah yuk, mau sampai kapan kalian jadi penonton? Jadilah pemain, orang-orang di luar sana berlari loh. Masa kita cuma rebahan doang, kapan mau maju? Kalau kata konten-konten di TikTok sama Instagram gitu kan, kalau nggak salah. Tapi emang ada benernya juga sih. Nah, jadi aku di sini mau sharing gimana aku membuat budget. Jangan dilihat nominalnya ya, tapi yang dilihat gimana caranya memanage keuangan. Oke, kita mulai budgeting aja. Let's get started. Pendapatan suami 6 juta, pendapatan istri 3 juta. Terus di sini ada pendapatan sampingan juga 2.700.000. Jadi totalnya 11.700.000. Lanjut ke kewajiban. Listrik 500. Ini kadang lebih dari 500, kadang kurang juga sih, tergantung pemakaian listrik. Terus lanjut ke SPP sekolah SD 310.000, SPP untuk TK 300.000, dan untuk bayar kuliah berdua 1.600.000. Terus arisannya 30.000. Total kewajibannya jadi 2.740.000. Lalu untuk tabungan ada dana pendidikan 1 juta. Ini penting banget ya buat anak-anak kita. Dana darurat 500.000. Ini tuh awalnya 1 juta, terus sekarang aku kurangin jadi 500. Terus tabungan haji 1 juta. Jadi totalnya 2.500.000. Lanjut untuk kebutuhan sehari-hari. Belanja mingguan 1 250, belanja mingguan 2 250. Semuanya aku buat 250.000 per minggunya. Ini awalnya 300.000 ya teman-teman. Sekarang aku kurangin jadi 250. Mudah-mudahan bisa cukup. Amin. Tapi kalau nggak cukup biasanya aku comot dari biaya tak terduga atau nyomot dari belanja bulanan gitu. Terus untuk gas 150.000, pulsa 200, bensin mobil 350.000, bensin motor 80.000. Terus untuk kesehatan, untuk beli-beli vitamin, masker, madu dan lain-lain, aku anggarin 200.000. Kebutuhan anak 300.000. Hiburan buat makan di luar, jajan di luar 500.000. Dana tidak terduga 580.000. Mempersiapkan dana tidak terduga ini penting banget ya. Kalau ada kondangan atau apalah gitu, maintenance rumah, ada yang rusak bocor gitu ya, bisa juga. Jadi kita jumlahin dulu ini semuanya. Nah, jadi totalnya adalah 4.360.000.
Pos selanjutnya adalah sedekah. Jangan lupa nih teman-teman, sedekah yang paling didahulukan dan utama adalah untuk orang tua. Setelah orang tua, baru saudara. Setelah saudara, barulah anak yatim, kaum duafa atau rumah ibadah, dan orang lain yang membutuhkan. Oke, selesai. Mungkin teman-teman lihatnya kayak gampang ya nentuin jumlahnya. Padahal sebelum jadi seperti ini tuh aku mikir dulu sampai berjam-jam, otak-atik sana sini, dan minta juga persetujuan sama Pak suami. Gimana bagusnya? Penting banget juga suami diajak diskusi biar enak satu sama lain, biar paham juga. Teman-teman kalau bikin budget suka ngobrol sama suaminya juga nggak sih? Atau budgeting sendiri aja gitu, suaminya pokoknya tahu beres. Nah, buat teman-teman yang nonton sampai menit ini, coba aku mau tanya, hal apa saja yang sulit ketika melakukan budgeting? Ya, susahnya tuh di mana? Silahkan komen di bawah ya. Dan itulah budgetingku di bulan Maret. Yang mau temenan sama aku boleh subscribe dan follow IG aku ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.